Oke, selamat pagi. Kembali dengan Buria dalam pembelajaran kimia ya. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas soal TO UTBK ya tahun 2021. Nih, soal yang pertama dan kedua. Gunakan data berikut untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Unsur A, proton 16, neutronnya 16. Unsur B, proton 9, neutron 10. Membentuk senyawa AB2, AB4, dan AB6. Untuk soal nomor 1 ditanyakan, A dan B berikatan membentuk senyawa mengikuti aturan oktet. Berapa MR-nya? Sekarang kita kalau untuk menghitung MR, kita tahu dulu rumus senyawa yang membentuk oktet. Kita lihat A itu protonnya 16, berarti nomor atomnya 16. Konfigurasinya 286. Kemudian unsur B, protonnya 9, berarti nomor atomnya 9. Konfigurasi menurut kulit ini ya 27. Kalau kita lihat aturan oktet, ini elektrovalensinya ada 6 elektrovalensi. Supaya oktet ini adalah butuh 2 ya. Butuh 2 elektron. Sementara ini elektrovalensinya 7, supaya oktet dia butuh 1 elektron. Ya. Rumus senyawa yang dibentuk untuk dia membentuk senyawa oktet tinggal kita silang saja. A-nya sebanyak 1, gak usah kita tulis, B-nya sebanyak 2. AB2. Saya ulangi. Rumus senyawa yang dibentuk adalah A sebanyak 1 elektron yang dibutuhkan oleh B ya. B itu sebanyak 2 yaitu elektron yang dibutuhkan A. Jadi disilang saja. A1, B2. Sekarang kita membentukkan MR-nya. Kita cari AR dari A. AR dari A itu sama saja ya. Jumlah proton ditambah neutron. Berarti protonnya ada 16, neutronnya ada 16. Berarti AR-nya A itu adalah 32. Untuk ARB adalah sama, proton tambah neutron. Protonnya 9, neutronnya 10. Berarti dia 19. MR dari AB2 ya. Berarti sama dengan A-nya 1. Berarti 1 kali AR-nya 32 ditambah B-nya ada 2. 2 kali AR dari B yaitu 19. Sehingga 32 ditambah 38 hasilnya adalah 70. Itulah MR dari AB2 karena AB2 yang membentuk oktet ya. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Soal nomor 2 masih menggunakan data tadi. Senyawa antara A dan B itu bisa membentuk senyawa AB6 ya. AB6 artinya sebenarnya ini bukan oktet lagi ya. Karena dia oktet tadi hanya AB2. Apa bentuk molekul dari AB6 ya? A-nya 1, B-nya 6. Kalau kita lihat tadi A itu nomor atomnya 16. Dia berarti 286. Kemudian B itu tadi nomor atomnya adalah 9. Berarti dia 27. Tadi ini adalah butuhnya 1 supaya oktet. Ini sebenarnya butuhnya berapa supaya oktet? Butuhnya 2. Tetapi dalam hal ini dia mengikat A-nya ada 1, B-nya ada 6 ya. B-nya ada 6. Kita tuliskan B-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibaratnya begini. B elektrovalensinya 6. Sorry, A elektrovalensinya 6. Kita tuliskan di sini. A. Ini elektron dari A. Elektron dari A, elektron dari A. B butuhnya 1. Elektrovalensinya 7. Inilah B. Elektron dari B. Ya. Sudah pas ya, 6. Kalau kita tuliskan B ini ibaratnya dia 7, kita lengkapi 1. Elektrovalensi B 7, 1 2. Ini udah 7 nih. Dapat 1 dari A, dia jadi 8.
Tapi kalau kita lihat di sini B, dia bukan oktet. Elektronnya berarti menjadi berapa ini? Ya, sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang. Kalau kita gambarkan bentuk molekulnya itu, dia biasanya dia adalah oktahedral. Inilah AB6 ya. Bentuk molekulnya adalah oktahedral. Nah, inilah jawabannya. Oke, kita kembali ke soal nomor 3. Ini soal tentang sel elektrolisis ya. Tembaga 2 sulfat itu dielektrolisis. Volumenya 1 liter. Ternyata dihasilkan di katoda logam tembaga. Ditanya berapa volume gas yang dihasilkan pada anoda pada kondisi standar. Sekarang kita tuliskan dulu elektrolisis CuSO4-nya. CuSO4 ya. Ini larutan. Ini akan menghasilkan kationnya Cu2 positif, anionnya SO4 2 negatif. Pada katoda terjadi reaksi reduksi yang diambil kation ya, terjadi reaksi reduksi. Sehingga di sini Cu2 positif ya, ini akan menjadi Cu ya. Kita tambahkanlah di sini 2 elektron ya. Cu mengalami reduksi, tahu ya? Dari reduksi itu sama aja, berarti dia menerima elektronnya atau menangkap elektron sebanyak 2. Jika Cu yang dihasilkan ini 3,175 gram ya. Ditanya berapa volume gas yang dihasilkan pada anoda. Kalau pada katoda terjadi reaksinya ini, pada anoda reaksinya bagaimana? Pada anoda SO4 2- ini tidak mengalami oksidasi ya. Ingat ya, pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Jika anionnya itu mengandung oksigen, jadi kayak SO4 SO4 2- NO3- ya, anion oksi yang mengandung oksigen tidak mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah H2O. Sehingga H2O di sini, ingat ya, kalau dia oksidasi itu, ingat, pasti bilangan oksidasinya naik. Ini dihasilkan O2. Boleh kamu ingat, O itu kan di sini min 2. Min 2 menjadi 0, naik ya. Karena O2 itu unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Naik bilangan oksidasinya, jadi dihasilkan adalah gas oksigen dan H positif nih ya. Kita samakan, O-nya ada 2, O di sini 1, kita kali 2. Dengan kali 2 hanya 4, ini kita kali 4. Muatan di kiri ini 0, di kanan ini 4 positif. Berarti ini akan melepas elektron sebanyak 4 ya. Nah, sekarang ditanyakan berapa oksigennya. Ditanyakan berapa gas oksigen, ini yang ditanya ini. Berapa liter pada kondisi standar ya, STP. Oke, berarti kita cari dulu ini molnya ini. Nah, kita carilah mol Cu-nya ya. Kamu udah tahu mencari mol Cu itu adalah masanya dibagi AR-nya. AR Cu itu 63,5. AR itu tentu satuannya gram per mol ya. Gram per mol, sehingga hasilnya ini adalah 0,05 ya, 0,05. Itulah Cu-nya ya. Kalau Cu 0,05 berarti elektronnya lihat di sini. Elektron di sini 2:1 ya. Elektronnya 2, Cu-nya 1. Sehingga bisa kita cari mol elektronnya adalah 2 kali 0,05. Berarti ini 0,1. Sehingga elektronnya itu 0,1 mol. Artinya pada saat anoda H2O mengalami oksidasi, dihasilkan oksigen dan elektron,
4 elektron itu identik dengan 0,1 mol ya. Identik dengan 0,1 mol. Jadi kita lihat nih perbandingan mol O2 dengan elektron ya adalah 1:4 ya. Ya, 1:4. Jika elektronnya itu tadi sudah dapat 0,1 mol, berarti O2-nya ini ya. O2-nya karena di sini tadi 1:4, sehingga O2-nya itu adalah 1/4 dikali 0,1 mol. Sehingga hasilnya adalah 0,025 mol. Itulah O2. Sehingga volume O2-nya pada keadaan standar adalah 0,025 kalikanlah volume pada keadaan standar adalah 22,4 liter ya. Sehingga hasilnya adalah 0,56 liter. Itulah volume O2-nya. Oke, jawabannya ada ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Jika nomor atom S15O8 ada 3 oksida belerang, ada SO, SO2, SO3. Mana merupakan senyawa polar ya? Senyawa polar itu biasanya senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas atau senyawa yang ada pengkutupan, boleh ya, ada pengkutupan. Kemudian polar tidaknya suatu senyawa bisa kita lihat dari bentuk molekulnya ya. Bagaimana bentuk molekulnya? Kalau dia bentuk molekulnya simetris, simetris pasti dia adalah non-polar. Kalau bentuk molekulnya simetris. Sekarang kita lihat untuk SO ya. S itu nomor atomnya 15. Ya, sebentar ini 16 ya. Nomor atomnya 16 S ya. 286. O itu 8 berarti 26. Kalau dia membentuk SO, ya berarti inilah dia. Elektronnya begini. O punya 6. S punya 6. Elektron valensinya ya sama-sama 6. Kalau dia membentuk misalnya SO2 ya. S ya. O-nya ada 2. Ya, 1 2. Nih punya O. S. Kemudian S itu punya 6 ya. Kemudian O itu punya 6 elektron valensinya ya. Kemudian ini ada 6 ya. Nah, sebenarnya kalau dia dari bentuk molekulnya dia lebih seperti ini dia. Ya, dia begini dia. Di sini ada sepasang elektron bebas. Kalau kita lihat SO seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat SO3 ya, SO3. S O O O. S punya 6. 1 2 3 4 5 6. Supaya 8 dia punya O2. Kemudian O itu punya 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 ini tadi 5 6. Kemudian O di sini 1 2 3 4 5 6. Kalau kita gambarkan SO3, dia begini. Ini lebih bersifat non-polar ya, non-polar. Ya, karena dia masih simetris dia ya, simetris. Bentuk molekul dari SO3 itu simetris. SO2 itu tidak simetris sehingga ini bersifat polar ya. Kemudian SO ini juga lebih cenderung dia secara teorinya dia bersifat polar. Sehingga jawabannya yang bersifat polar, yang merupakan senyawa polar adalah B. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pembentukan MgOH 2 kali dari MgNO3 tambah KOH menjadi MgOH 2 kali tambah KNO3. Dicampurkan MgNO3 2 kali dan KOH-nya. Sekarang kita tulis kembali reaksinya ya. MgNO3 2 kali ditambah
KOH akan dihasilkan MgOH 2 kali, ini mengendap ya, ditambah KNO3. Nah, untuk reaksi ini kita setarakan dulu ya. NO3 ada 2, di sini NO3 kita kali 2. K-nya jadi 2, ini kali 2. Nah, itu sudah setara. MgNO3 2 kali ini sebanyak 50 ml 0,2 M. KOH di sini ya, ini sebanyak 50 ml 0,3 M. Kita tulislah mula-mula bereaksi ya, dan sisa. Kita langsung kalikan milimolnya. MgNO3 2 kali 50 kali 0,2. Hasilnya adalah 10 ya. Ya, 10 milimol. Langsung milimol aja karena dia mililiter ya. Kemudian KOH 50 kali 0,3 15 milimol. Awalnya MgOH 2 kali KNO3 tidak ada. Sekarang mana yang kira-kira yang habis bereaksi? Apakah MgNO3 2 kali? Apakah KOH sebagai reaksi pembatas? Ya, cara gampangnya gini saja ya. Untuk mencari pembatas adalah ya, misalnya kamu tulis sini. Pembatas. KOH berapa molnya? 15. Berapa koefisiennya? 2. Hasilnya ini 7,5. Kemudian MgNO3 2 kali. Berapa molnya? 10. Bagi koefisiennya ini 1. Hasilnya berapa? 10. Mana yang lebih kecil? KOH. Artinya KOH lah sebagai pembatas. KOH kita masukkan 15. Berarti yang 15 itu bereaksi. Sehingga di sini KOH itu tidak ada sisa. Awalnya 15, semuanya bereaksi. Nah, sekarang kalau KOH yang bereaksi itu 15, MgNO3-nya berapa kali? Lihat di sini 1:2. Berarti setengahnya. Berarti yang bereaksi adalah 1/2 kali 15, berarti 7,5 milimol. 7,5 milimol. Awalnya MgNO3 2 kali 10 bereaksi 7,5 milimol, artinya berkurang. Berarti sisa 10 kurang 7,5 adalah 2,5 milimol. Inilah yang bersisa. Karena kita carilah konsentrasinya M dari MgNO3 2 kali adalah berapa sisanya? 2,5 milimol. Jadi milimol sisa bagi volume totalnya. Itulah konsentrasi. Volume totalnya 50 tambah 50 100 ml. Sehingga konsentrasinya adalah 0,025 molar. Milimol per mililiter sama aja dengan molar. Sehingga hasilnya adalah A. Oke, lanjut lagi. Ada 300 ml asam benzoat ditambahkan KOH. Ini masih hampir sama ya, tapi ini perhitungan pH. Asam benzoat, kita tulis reaksinya. Asam benzoat itu C6H5 COOH. Kita reaksikan dengan KOH. Hasilnya adalah kalium benzoat ya. Nanti C3COOK ya. C6H5COOK H sama OH ya. Itu akan membentuk H2O, kalium benzoat. Oke. Asam benzoatnya tadi 300 ml 0,2 molar. KOH-nya 2,8 gram ya. Oke.
Kita cari molnya ini. Molnya ini ya, boleh langsung kita tulis saja di sini mula-mula nanti bereaksi sisa ya. Oke. Asam benzoat 300 kali 0,2 berarti sama aja dia 60 milimol. Itulah yang awal-awal ya atau mula-mula asam benzoatnya. Sekarang KOH 2,8 gram. Nah, gimana cara mencari molnya? Nah, kita carilah molnya. Jadi KOH itu mencari mol adalah masanya 2,8 gram dibagi MrKOH. MrKOH bisa kamu hitung sendiri ya, K39, O-nya 16, hanya 1 sehingga MR-nya itu 56. Satuannya itu tahu ya, gram per mol. Sehingga ini hasilnya adalah 0,05 mol ya. Kita jadikan milimol berarti dia adalah 50 milimol ya, kalikan 1000 ya. Oke, berarti KOH mula-mula adalah 50 milimol. Ini tidak ada C6H5, COK dan KOH. Sekarang karena koefisiennya ini 1:1 ya, artinya udah setara ya. Tentu zat yang lebih kecil itulah yang habis bereaksi. Bereaksi berarti KOH 50 milimol. Karena 1:1, kalau KOH bereaksi 50 milimol, C6H5COH atau asam benzoat juga 50 milimol. C6H5COK juga koefisiennya 1, berarti ini juga dihasilkan ya, positif karena dia dihasilkan milimol. Sehingga KOH-nya habis ya. Kemudian C6H5COH 60 dikurang 50 10 milimol. Kemudian C6H5COK 50 milimol. Oke, sekarang kita hitung pH-nya. C6H5COH adalah asam lemah. Kemudian C6H5COK ini adalah garam atau basa konjugasinya ya. Ingat itu. C6H5COH itu asam, basanya C6H5COO min. Sehingga ini membentuk penyangga asam. Penyangga asam ya, apa rumusnya? Penyangga asam rumusnya adalah H positif sama dengan Ka kali mol atau milimol asam per mol atau milimol basa konjugasinya. Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. 6 kali 10 pangkat min 5 kali asamnya 10. Kemudian basanya 50. Atau sama saja H positifnya sama dengan, ini kita coret ya, 6/5 kali 10 pangkat min 5. Atau pH-nya sama dengan 5 dikurang loh 6/5. Ya. 5 dikurang loh 6/5. Inilah jawabannya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi. Ya. Ini tentang rumus empiris ya. Tentukan berarti rumus empirisnya dulu. Nah, sekarang kita lihat. Suatu senyawa yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung karbon sekian, hidrogen sekian, klor sekian. Berapa jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35 gram senyawa? Jadi kalau kita lihat di sini, MR senyawanya itu 267. Massa senyawanya itu ya. Massa senyawanya adalah 13,35 gram. Nah, sekarang C kita cari langsung C banding H banding Cl. Kalau massanya sudah diketahui, massa masing-masing,
bisa kita cari perbandingan mol ya. Perbandingan mol. Mol C itu berarti massa C dibagi AR-nya. Berarti C di sini 10,8 dibagi AR-nya 12. H itu 1,36, ARH adalah 1. CL itu 47,84 dibagi ARCL 35,5. Sehingga kita peroleh ya 10,8 dibagi 12 itu 0,9. Tentu ini 1,36. 47 dibagi ini hasilnya 1,35. Oke. Kemudian kita bagikan pembaginya misalnya yang paling kecil 1,35 sehingga hasilnya di sini nanti ini 0,66, ini hasilnya adalah 1, ini hasilnya 1. Saya kalikan lagi dia 3. Saya kalikan 3 ini 2, ini 3, ini 3. Sehingga rumus empirisnya itu adalah C-nya 2, hanya 6, CL-nya 6. Sekarang kita mau cari rumus molekulnya. Ya, tentu rumus empiris dikalikan N itulah sama dengan MR-nya. Rumus molekulnya kita cari. Rumus empirisnya C2H6Cl6 ya. C2H3. Ini kadang saya ini kurang konsen. Oke, ini 3 tadi ya. Nah, terlalu cepat. Ya. Kalikan N. MR-nya tadi berapa? 267. Nah, kalikan AR. ARC 12. AR hanya 1. CL-nya ada 3. 3 kali AR CL 35,5. Kalikan N sama dengan MR-nya 267. Hasilnya adalah ini 133,5 kali N sama dengan 267. N-nya adalah 2. Dapat N-nya 2 ya. Setelah dapat N-nya 2 berarti kita cari rumus molekulnya. Nah, kalikanlah. N-nya gantikan 2. Jadi tadi C2H3Cl3 tadi kan. Kalikan 2 berarti dia menjadi C4H6Cl6. Inilah rumus molekulnya. Ini agak panjang ya. Sekarang kita carikan molnya. Mol dari senyawanya apa nih? Berarti berapa mol? Mencari molnya adalah kamu udah tahu massa dibagi MR-nya. Massanya 13,35, MR-nya 267. Sehingga senyawa itu MR-nya adalah 0,05 ya. Senyawanya MR-nya 0,05. Tadi senyawanya rumusnya apa? C4H6Cl6. Ini ternyata ada 0,05 mol. Kamu carilah C itu berarti berapa mol? 4 kali 0,05 adalah 0,2 mol. Ditanya jumlah atomnya, atom karbon. Berarti atom karbon itu adalah mol dikali bilangan Avogadro. Molnya 0,2 kali bilangan Avogadro 0,02 kali 10 pangkat 23. Inilah jumlah atom dari karbonnya. Nah, sekarang kita lihat mana option yang paling tepat. Ada angka 2 ya, ini angka 2. Ya. 0,2 ya. Jadi ini kan sama aja nih tadi 0,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Pangkat 23. Karena ini dijadikan jadi 2, berarti sama aja 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 22. Pangkat 22. Oke, itulah jawabannya. Agak ribet ya tulisannya, tapi kamu cobalah. Oke, yang berikutnya. Tentang KSP. Kelarutan PbI2.
dalam 3 liter air adalah 2,805 gram. Ditanya KSP-nya. Nah, sekarang kita cari dulu kelarutan dari PbI2-nya dalam mol per liter ya. Karena kelarutan itu yang dilambangkan dengan S itu sama dengan konsep molaritas. Berarti molaritasnya kita cari. Ya, molaritas berarti molnya berapa? Boleh kita singkat, berarti mol per liter ya. Nah, boleh molnya berapa? 2,805 gram dibagi mR-nya. mR PbI2, PB-nya 207, I-nya ada 2. Berarti 2 kali 127. Ya, sehingga hasilnya berapa itu? 561. Maaf ya, 561. Oke, dibagi 561, tentu satuannya gram per mol. Dibagi volumenya 3 liter ya. Sehingga hasilnya adalah 0, boleh nanti hitung coba ya, 00166. Artinya S-nya adalah 0,0166 mol per liter. Itulah kelarutannya. Nah, sekarang kita tuliskan PbI2 reaksi kesetimbangannya gimana? Ya. Pb tentu 2 positif. Kemudian I-nya negatif kali 2. Kalau ini S, tentu ini S, ini adalah 2S. Sebenarnya KSP itu ya, kamu udah tahu adalah hasil kali kelarutan ion-ionnya. Pb2 positif dikali I-, pangkatkan koefisiennya. Kalau ini S, ini 2S kuadrat. Berarti adalah 4S pangkat 3 ya, kan ini 1. Sehingga kalau kita cari KSP-nya adalah 4 kali S-nya berapa? Ya ini tadi S-nya ya. Boleh kita sederhanakan, ini berarti sama aja 1,66 kali 10 pangkat min 3. 1,66 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Sehingga hasilnya ini adalah 1,8 kali 10 pangkat min 8. Nanti bisa kamu cek sendiri. Itulah kelarutan. Kemudian yang berikutnya, paracetamol adalah obat analgesik yang populer gunakan menghilangkan sakit kepala ya dan lain-lain. Struktur paracetamolnya adalah ini. Ditanya jumlah isomer optis aktif. Optis aktif itu berarti dia harus memiliki atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Berbeda. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita ibaratnya bisa tulis ini 1 C-nya, ini 1 C-nya, ini 1 C-nya, ini 1 C-nya, ini 1 C-nya. Nah, kemudian ini 1 C ya. Nah, misalnya saya gambarkan, saya gedein ya. Ini ya, ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ini ya, O. Kemudian 1, 2, 3. Ini OH. Ini C-nya. Ya. Setiap C di sini tidak ada yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Misalnya kita coba ini C pertama. Pasti di sini ada H ya. Karena C itu tangannya harus 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Yang diikat hanya ada 3. Ini 1. Kemudian nanti ke sini ya. Kemudian ini hanya ada 3.
Kalau kita lihat lagi di sini, pas ini dah H. Yang diikat ada berapa gugus? 1. Ini ke sini 2, ini ke sini 3. Sama dengan ini. Ini gugus pertama, gugus kedua, gugus ketiga. Sama dengan ini. Gugus pertama, gugus kedua, gugus ketiga. Jadi hanya mengikat 3 gugus yang berbeda. Padahal kalau dia isomer optis aktif, dia harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi hanya ada 3 nih. Pertama, kedua, ketiga. Yaitu tadi, karena dia memiliki ikatan rangkap. Jadi jawabannya adalah tidak ada isomer optis aktif. Oke? Sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selamat pagi.